hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Sholih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayyubun kada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanut Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dahoya Alaihimus salatu wassalamu Wa alihim adamatil ayyamu. Amin. Masya Allah. Ini teman saya dengar lagu ini. Siapa yang punya ciptaan? Inilah para nabi ya. Ada 25 yang wajib diimani. Kenapa wajib diimani? Karena yang 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Selain daripada itu berarti tidak wajib diimani. Itu dah maksudnya. Bukan juga berarti selain daripada itu tidak boleh diimani sebagai nabi, bukan. Tapi tidak wajib. Mohon maaf, ada kadang-kadang kita dengar katanya Aristoteles nabi, termasuk nabi juga. Itu gimana hukumnya? Ya diimani tidak masalah, tidak diimani juga tidak masalah. Tidak wajib beriman, tapi juga tidak terlarang selama dia berbuat yang baik-baik gitu. Selama juga maksudnya yang baik-baik kita mengimaninya. Tahu saya pernah mendengar itu, Allahu a'lam. Termasuk nabi-nabi yang tidak disebut kayak Nabi Syith ya, nabi banyak kan? Termasuk Nabi Khidir. Tidak wajib diimani sebagai nabi. Saya sendiri lebih condong wali. Beliau itu bukan nabi, tapi tidak masalah. Mau dibilang nabi, mau dibilang wali tidak masalah. Karena dia memang tidak masuk dalam 25 ini yang wajib diimani sebagai nabi ataupun rasul. Ada yang nabi, ada yang rasul. Sayyidina Al-Khadir alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan, tidak disebut namanya, hanya disebut isyarat abdun min ibadina katanya. Salah seorang dari hamba-hamba kami. Nah, disitulah beberapa hadis atau beberapa penafsiran disitu disebut dengan Sayyidina Al-Khadir. Mulai perbedaan pendapat, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Yang mengatakan nabi ini sebenarnya sederhana, sangat simpel dan sederhana alasannya. Karena dia mengajar Nabi Musa katanya kan, nggak mungkin kan nabi katanya. Nggak mungkin tidak nabi karena yang diajar Nabi Musa itu sebenarnya nggak begitu kuat. Kenapa? Mungkin sebagian kuat sekali. Kenapa saya bilang tidak begitu kuat? Karena Nabi Musa ini rasul. Kalau kita bilang Sayyidina Al-Khidir itu nabi, masih rendah dia namanya daripada Nabi Musa. Harusnya dia rasul di atas nabi. Memang tidak menutup kemungkinan, tapi tidak menjadi syarat mengajar nabi itu harus nabi dan rasul. Karena toh yang mengajar hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keduanya, Nabi Musa dan Sayyidina Khidir. Contoh begini, mana lebih tinggi, gubernur atau bupati? Lebih tinggi gubernur kan? Pertanyaan saya, mungkin nggak gubernur belajar dari bupati? Mungkin saja. Tapi belajar di luar ilmu kegubernuran yang bukan, misalnya belajar jahit, kebetulan bupati ini ahli menjahit atau ahli musik, gubernur tidak bisa musik, belajarlah dia musik dari bupati. Apakah karena gubernur belajar dari bupati kita bilang bupati lebih tinggi dari gubernur? Enggak, tetap gubernur lebih tinggi dari bupati. Dan bukan berarti karena lebih tinggi
Tidak boleh belajar. Boleh belajar yang apa saja, yang lain-lain. Kan? Sederhana ya. Jadi tetap Nabi dan Rasul di atas para wali. Mungkin nggak Nabi dan Rasul belajar dari wali? Mungkin. Tapi pelajaran apa dulu? Kan yang diajarkan oleh Sayyidina Khidir ketika itu ada ilmu tertentu lah. Ya, ilmu tertentu, ilmu hikmah lah kita bilang ya. Yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada Sayyidina Khidir dan tidak diberikan kepada Nabi Musa, dan Allah sendiri yang perintahkan Musa belajar dari ini. Ilmu ini, ilmu yang ini, sebutlah ilmu hakikat lah ya. Ilmu hakikat nah belajar kamu dari Sayyidina Khidir. Ala kulli hal tidak masalah, dibilang Nabi Rasul juga tidak masalah. Taib. Lanjut wal malaku. Tafsiru ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadza Atidun malikun